ketika istri gue denger itu dan dia sempat bertanya, Tuhan kenapa? Billy yang udah melayani Tuhan bertahun-tahun kok kena penyakit kayak begini? Right. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kegelapan. Any bad things can happen to anyone. Gue beberapa kali frequently I cried karena gue lihat Tuhan, thank you for the second chance. I almost died several times. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama Billy Lantang in the house. Gue pengen bilang dulu kepada semua tetangga kita, kalau misalnya cerita tetangga gue di sini itu ternyata bisa memberikan inspirasi buat kalian, dan mungkin kalian juga kepikiran ini bisa memberikan ketenangan dan kedamaian dan semangat atau mungkin harapan untuk teman-teman atau tetangga kalian atau keluarga kalian di rumah atau mungkin seseorang yang kalian kenal. Dan ini bisa relate banget, bisa memberikan mereka sebuah pandangan baru, perspektif baru, dan harapan di hidup mereka. Well, jangan lupa untuk share video ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten ini, gue akan janji kita selalu upload konten-konten seperti ini, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan cerita luar biasa lainnya, seperti ceritanya Billy Lantang. Jadi gini, Bill, akhirnya ketika lo melewati itu semua, dan tadi kejang-kejang dan lain-lain, akhirnya mulai sembuhnya itu kapan? Di bulan itu juga, di bulan Januari, tiba-tiba dokter kaget sih. Karena tiba-tiba gue ada fotonya di mana gue lagi di kemo sama lagi di transfusi darah, gue makan 2 porsi. Biasanya orang di kemo tuh gak bisa makan. Dan biasanya orang di kemo tuh ada sariawan. Gue pasien pertama gak ada sariawan. Sampai dia bingung, di center mulut gue. Kok bisa gak ada sariawan? I don't know. Terus gue, kok bisa makan? Gue, I don't know gitu. Dia buat jurnal akhirnya. Dia buat jurnal dan tiba-tiba setelah 3 minggu, gue mulai nafsu makan mulai tinggi. Padahal berat gue tinggal 60 kilo bro. Udah kayak tengkorak lah gue. Tiba-tiba gue nafsu makan. Gue makan es krim, dokter bilang makan apa aja pokoknya. Yang penting makanannya fresh. Makan apa aja. Jadi gue mulai makan. Di bulan Februari, dites lagi sumsum tulang belakang. Itu sakit sih. Karena waktu dimasukin jarum, ada anestesi. Tapi waktu jarumnya nyentuh tulang sakit banget. Gak ada anestesi kan. Jadi ditarik sampel darahnya. Nah di bulan Februari, gue dipanggil ke kamar dokter. Dan ada 10 dokter yang ngecek gue, tim dokternya. Dan the head of onkologisnya panggil gue dan bilang, Billy kita udah lihat hasil tesnya. Dan hari ini kita mau menyatakan that kita gak bisa find cancer cell-nya hilang. It's all gone. In 1 month? In 1 month. Like. Yeah. Dan gue sempat nanya sama dia, dok gak ada sisa dok, 5%, 10%. Gue sendiri gak percaya. Terus dia bilang, no, dan gue gak pernah lupa kata-kata dia, you are clean. You are totally clean, dia bilang gitu. Tapi karena ada prevention selanjutnya, gue gak boleh pulang. Gue tetap harus dirawat sampai bulan Mei. Keluar masuk sampai bulan Mei. Untuk dipastikan. Jadi gue tetap di kemo dengan dosis yang sangat rendah. Untuk 3 bulan ke depan. Dipastikan sampai dites berkali-kali lagi. Karena dia gak mau percaya sama tes itu aja kan. Yeah. Sampai gue dites sampai 4 kali. Sampai bulan Mei akhirnya bener-bener gak pernah ditemukan apapun. Di bulan Mei gue di-discharge dari rumah sakit. Dan tanpa obat. Gue dikeluarkan dari rumah sakit tanpa obat. Dan gue sampai hari ini, gue ada sampai hari ini. Dan bahkan waktu di awal dokter bilang cek darah tiap bulan datang ke saya, cek darah datang ke saya. Dan akhirnya di bulan November gue ke Singapura terakhir, dokter di Singapura bilang, you don't need to come back. Just live your life, dia bilang gitu. So it's truly a miracle yang Tuhan berikan. Gue gitu. pengen banget minta lu memberikan harapan kepada orang-orang yang lagi nonton, yang khususnya yang lagi melewati cancer juga atau kemo juga. Tadi lu bilang bahwa kenyataannya harus tunduk pada kebenaran, right? Nah, kenyataan di depan tetangga-tetangga kita saat ini yang lagi nonton, dan bukan kebetulan kalau misalnya lagi nonton ini atau mungkin ada yang share video ini ke kalian gitu ya. Dan kenyataannya mungkin mereka nonton ini lagi di ranjang rumah sakit. Kenyataannya mereka nonton ini lagi di kemo. Kenyataannya adalah orang yang lagi dia sayang mungkin lagi menjalani kemo dan lain-lain gitu. Kenyataannya seperti itu dan harus tunduk pada kebenaran.
what is kebenaran. Mungkin Billy bisa langsung ngomong ke kamera aja gitu. Kalau saya percayanya gini, saya percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yang waktu dia katakan sudah selesai di kayu salib, bukan sekedar keselamatan diberikan, tapi kesembuhan, kesehatan sudah diberikan. Jadi waktu aku berdoa di rumah sakit, aku bukan berdoa minta kesembuhan, aku berdoanya Tuhan terima kasih bahwa aku sudah terima kesembuhan. Jadi itu yang aku perkatakan tiap hari. Bahwa kenyataan hidupku ini harus tunduk sama kebenaran bahwa aku sudah disembuhkan. Dan dengan iman itu, aku mulai perkatakan itu hari lepas hari. Dan ketika ada pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif, aku selalu bilang ini, Tuhan aku ngucap syukur bahwa hari esokku dipegang penuh sama Tuhan. Jadi itu yang menjadi harapan aku. Dan menjadi harapan akhirnya kita berjalan dan akhirnya melihat step by step tangan Tuhan menolong hari lepas hari sampai pada akhirnya. Karena saya percaya pada ujung daripada itu semuanya, kalau kita ngerti dan kita percaya berjalan bersama Tuhan, itu pasti ujungnya aman dan nyaman. Seringkali kita gak bisa lihat, karena kita lagi lihat masalah. Tapi di ujung nanti kita bisa kutip Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. At the end you can say that gitu. Waktu itu anak gue datang ke rumah sakit juga, dia lagi ujian SMA waktu itu. Dia selalu datangnya Jumat Sabtu Minggu. Kok bisa? Jumat Sabtu Minggu gue dalam kondisi yang fit aja. Yang tadi gue cerita tuh selalu Senin sampai Kamis. Gitu loh. Dan kok bisa Jumat Sabtu Minggu gue dalam kondisi oke-oke aja, sementara dia datang dan dia mau belajar di situ. Senin sampai Kamis tuh yang mendadak bangun, mata ke belakang, abis itu kejang-kejang. Iya, yang mau masuk ke ICU berapa kali tuh Senin sampai Kamis, selalu gitu. Kok bisa waktu dia datang, gue dalam kondisi fit dan dia lagi belajar gitu. Sampai gue bilang sama dokter, sama istri gue bilang, jangan kasih tahu si kakak, gue bilang gitu. Nah akhirnya singkat cerita, waktu udah semuanya udah lewat, di bulan Mei udah sembuh, udah semuanya. Di bulan Mei gue dapat email dari rektornya Biola University, yang salah satu sekolah yang dia lamar, dan mengatakan bahwa karena skornya baik dan lain sebagainya, gradesnya, akhirnya dia dapat paket beasiswa ke sana. Dan sebelum dia berangkat, gue ngaku sama dia, Kak, I almost died several times. Terus dia nangis, dia bilang kenapa gak dikasih tahu? Gue bilang bukan aku gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Dan di situ kita deklarasi. Kita tahu sekarang, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi ketika lagi lewatin masalah, yang kita lihat masalah, ketika kita tanya sama Tuhan, mau kemana Tuhan, bagaimana Tuhan, kapan Tuhan selesainya, kadang-kadang kan dia diem. Just be at peace bahwa dia sedang kerja. Jadi kalau dia seolah-olah kita gak dengar jawaban, ngucap syukur aja. Karena nanti ujungnya pasti luar biasa sama dia, gitu loh. Pasti luar biasa dan aman dan nyaman kalau jalan sama dia. Amin. Jadi itu sih pesan gue untuk yang sedang bergumul. Jangan patah semangat, ingat masih ada Tuhan. Gitu loh. Dan benar-benar tiap hari menghadapinya sama Tuhan. Jangan memakai kekuatan sendiri juga gitu. Makanya kalau misalnya kita pakai kekuatan sendiri, ya cuman sampai segitu aja. Tapi kalau misalnya dengan kekuatan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, gue rasa we can handle that gitu. Akhirnya Raina dapat beasiswa. Dan ke Biola University. Dan udah lulus. Kemarin Desember tuh ya? Desember, dia selesai dalam waktu 3,5 tahun. Jadi kemarin waktu kita kesana dan sebelum pulang, kita pelukan dan kita deklarasi ayat itu lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. So I cried though. Basically most of the times gitu ya. Kalau ketika hal simple aja, gue ngeliat mereka lagi jalan di jalanan, dan gue di belakang mereka. Gue beberapa kali frequently I cried. Karena gue lihat Tuhan, thank you for the second chance. That I can be with my family. I can attend their graduation. Those little things that maybe untuk orang lain itu biasa, bagi aku tuh is a big thing banget. Sesuatu banget buat gue. Gitu. So untuk ada di sini ketemu malu. Ini kan wah itu is all him lah gitu loh. Gitu ya. Sekarang nih mungkin gue pengen nanya pertanyaan yang mungkin kadang-kadang suka ditanyain banyak orang gitu ya. Why do bad things happen to good people? Tahun 98 ketika lu sudah lahir baru dan abis itu kayak come on, lu sendiri juga akhirnya menyebarkan Injil melalui literatur, melalui toko buku Immanuel, dan di situ lu juga menjadi evangelist gitu ya, yang khotbah dan lain-lain gitu kemana-mana. Kita hidup dalam Tuhan banget, yang tadi hidup dalam dosa tapi hidup sekarang jadi hidup dalam Tuhan. Kenapa masih kena musibah?
Dan musibahnya juga gede banget lagi. Gitu. Iya. Itu menjadi banyak pertanyaan bagi banyak orang, dan itu menjadi sebuah keluhan di awal ketika istri gue denger itu, dan dia sempat bertanya, Tuhan kenapa Billy yang udah melayani Tuhan bertahun-tahun kok kena penyakit kayak begini. Gue sempat bilang gini, sayang jangan bertanya gitu sama Tuhan, karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kegelapan. Any bad things can happen to anyone, gitu loh. Bahkan gue nggak percaya kalau ada sebuah pesan bahwa tahun 2003 akan ada resesi, anak-anak Tuhan tidak akan kena resesi. Ya, come on lah. Kita akan semua kena badai. Masalahnya adalah, perbedaannya adalah kita ini adalah rumah yang didirikan di atas batu karang. Atau lagi di atas pasir. Yang orang yang percaya sama Tuhan di atas pasir pastinya dong. Dan ketika ada badai datang, kitanya teguh, kitanya kokoh. Jadi pastikan, seperti Paulus bilang gini, bermegahlah di depan kesengsaraanmu, karena itu adalah sebenarnya momen untuk kamu belajar tekun. Di situ kamu akan lahir yang namanya tahan uji dan pengharapan. So, yang namanya kesengsaraan, ujian kehidupan, pergumulan hidup, we never know. Gue gak pernah tahu tanggal 2 gue akan diperhadapkan dengan vonis dokter. Kita gak pernah tahu di bulan Maret 2020 tiba-tiba terjadi lockdown di mana-mana. We will never know. Karena itu external factor. Dan itu ada di dalam dunia yang sudah gelap ini. It can happen to anyone. Tapi satu hal, kita punya Tuhan. Nah, berarti kalau kita punya Tuhan, kita punya pengharapan. Kita punya jalan keluar. Kita punya mujizat. Ya kan? Kita punya hal baik yang terjadi gitu loh. Karena itu aja perbedaannya. Jadi believe in God. Gitu yang loh. di atas batu karang tersebut, kadang-kadang orang mikir kayak, kok mereka bisa sih kayak ngelewatin hal ini dengan tadi tuh rasa sukacita, dengan kedamaian gitu. What is the secret? Emang benar karena fondasinya di batu karang gitu, bukan di atas pasir. And that, you know, when you said tentang 2023 itu resesi, banyak sih circle gue itu yang I think sekarang ini membuat keputusan based on that fear, akan ketakutan bahwa tahun 2023 itu akan resesi. You know, pada akhirnya iman kita itu benar-benar tercerminkan dari our decision making sih. Apakah kita membuat keputusan karena hati yang penuh cinta dan kedamaian, atau hati yang penuh ketakutan. And I think ketika lu tadi mention seperti itu, gue penasaran aja gitu. Yes, tahun 2023 lu mau percaya Tuhan atau lu gak percaya Tuhan, resesi is coming. Recession is coming. So what can we do as someone yang benar-benar berpegang teguh sama Tuhan? Takut itu normal loh. Ketakutan yang gak boleh sebenarnya bagi anak Tuhan. Wait. Takut itu normal, ketakutan tidak boleh. Karena takut, we always maybe fear something. But we don't want to live under fear. Itu yang gak boleh. Gitu loh. Kita fear something because we have emotion lah. Dan gue rasa emang ketakutan, maksudnya gue rasa takut itu sebenarnya sehat. Kalau misalnya kita, you know, kalau misalnya kita nggak takut sama harimau, iyalah, you know, bahaya. Obviously nenek moyang kita udah pada mati semua. Right. Gue masih takut lihat kecoa. Badan segede ini. Takut gue. Tapi janganlah hidup di dalam ketakutan, karena ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Gitu loh. Jadi perbedaannya gini. Ada orang yang hanya sekedar tahu firman. Tapi ada orang yang hidupnya dikuasai sama firman. Itu beda. Oke. Can you, let's get into that. Kan? Jadi contohnya gini, Daud itu waktu satu hari dia dipanggil untuk bertemu sama Goliat, dia kan gak tahu hari itu dia akan ketemu sama Goliat. Dia kan gak tahu. Dia hari itu bangun pagi, bapaknya bilang gini, anterin roti sama keju ke kakak-kakak lo di lembah Tarbantin atau lembah Elah. Dia mungkin nanya, di mana tuh Beh lembah Tarbantin? Google Map aja, ribet amat sih lo gitu. Itu dia bangun pagi, Alkitab ngomong gitu loh, anterin roti sama keju gitu. Yang biasanya dia menggembalakan kambing domba di padang kan. Nah, yang kita perlu tahu adalah setiap hari di padang itu, tanpa orang lihat, dia hidupnya dikuasai firman. Dia nyembah Tuhan, bahkan dia udah biasa ngerobekin rahang singa sama beruang, gak ada yang lihat. Gak ada takutnya soalnya. Dan dia gak perlu platform, gak perlu punya panggung gitu loh. Karena memang hidupnya dikuasai firman lah. Dia datang nih ke lembah Tarbantin. Semua ada di Alkitab tuh 1 Samuel 17. Dia sampai di sana, diketawain sama kakak-kakaknya. Ngapain lu kesini? Bocah. Kira-kira umurnya 19 tahun loh bro. Waktu saat itu dia berangkat. Untung puji Tuhan dia kepo. Dia nanya, ada apa sih? Gitu. Dikasih tahu dong. Tuh gue lihat tuh nantangin kita bla 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 segala macam. Nah, nanti baca sendiri 1 Samuel 17 ayat 26. Kira-kira dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia ngomong gini. Guys,
Kita kan bangsa bersunat, dia kan kagak. Gitu loh. Nah maksudnya gini, waktu saat itu bangsa Israel tuh bangsa bersunat berarti memiliki penyertaan Tuhan. Bangsa yang tidak bersunat tidak memiliki penyertaan Tuhan. Saat itu. Apakah bangsa Israel tahu bahwa mereka bersunat dan mereka memiliki penyertaan Tuhan? Tahu. Itu udah ritualnya mereka umur masih kecil udah langsung disunat semua 8 hari. Iya, exactly. Semua disunat, Yesus juga sunat kalau itu. Jadi itulah perbedaannya orang yang tahu tentang kebenaran tapi hidupnya yang satunya dikuasai sama kebenaran. Terus dia bilang gini, lu ngapain takut? Kalau dia lawan kita dia pasti kalah lagi, dia kan gak bersunat. Dengan kata lain dia ngomong gini, lu kirim prajurit yang paling cungkring pun lawan dia, lu menang lagi. Wow. Mungkin kira-kira dia ngomong gitu. Ya. Bisa bayangin gak? Itu kata-kata bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju disampaikan ke raja. Karena kata-katanya penuh dengan bobot. Disampaikan ke raja terus dia mungkin prajurit ngomong gini, bos itu ada bocah 19 tahun yang ngomong gini. Kita kan bahasa bersunat, bener kan bos ya? Mungkin Raja Saul ngomong gini, iya sih. Cuman bos mesti denger deh. Cara dia ngomong tuh beda loh bos. Gue tadi bener-bener diberkati banget loh bos sama dia gitu. Dibawa, dia bisa beraudiensi loh sama Raja. Right. Lagi bawa roti sama keju loh. Right. Dia beraudiensi sama Raja, ditanya dong kredibilitasnya, lu anak siapa? Anak Isai. Emang lu punya pengalaman perang? Kagak. Nah itu kan gue lihat, lu gila aja gitu kan. Terus dia bilang gini, bos gue udah biasa matahin rahang singa sama beruang. Itu kan makhluk-makhluk yang tidak bersunat. Itu Alkitab ngomong gitu loh. Ya. Terus dia bilang gini kan pasti, itu kan juga sama aja. Gak bersunat, beda bentuk aja dia bilang gitu. Gokil. Jadi ya bayangin ya, nasib sebuah bangsa. Kalau bangsa Israel maju sama dia dan kalah, itu suruh nyembah loh. Jadi budaknya. Jadi budak loh. Dia bisa ngomong gini akhirnya Raja. Nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. You will never know. At any time, you will save a nation. You will save yourself. You will save a moment gitu. Gara-gara hidup lo dikuasai firman. Jadi waktu akhirnya dia ngomong gitu, yang Raja Saul bilang apa? Dikasih baju perang kan akhirnya. Dia bilang gak mau Raja, berat. Itu kan cara dunia, gak mau gue. Lalu mau bawa apa? Tongkat, batu 5, umban, sama tas kecil buat batunya. Diketawain sama orang-orang, diketawain sama gue lihat. Umban tuh katapel ya? Katapel. Oke. Ya. Dikatapel. Karena di dalam pikirannya Daud pasti gini, apapun yang kecil, kalau bermitra sama Tuhan, jadi besar. Wow. Mungkin hari ini kita cuma punya lutut sama air mata. Dan ketika itu bermitra sama Tuhan cukup. Jadi perkara besar. Ya kan. Dia maju diketawain sama Goliat. Kita udah tau lah ceritanya. Mati Goliat. Samalah tongkatnya Musa juga kecil gak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan gak ada artinya. Bermitra sama Tuhan bukan 5.000 loh. 5.000 pria. Yeah. Kalau itu ada istri dan 2 anak 20.000 orang makan hari itu. Yeah. So hari ini kita maju tanpa perlu merasa ketakutan karena ada janji Tuhan dan pastikan hidup dikuasai firman. Wow. Because at any time, at any moment you are faced with difficulties, you are ready gitu loh. Wow. Gitu loh. Setiap hari begitu aja udah. Hidup intim sama dia. Ya dengan modal mungkin ya doa aja gitu. Dengan yang tadi lutut dan air mata aja cukup gitu. Yang penting kita benar-benar mempunyai hubungan dan bisa bermitra sama Tuhan tadi itu. That's amazing. Kita tuh harus jadi orang yang pandai untuk menimba segala macam hikmat yang udah pernah diberikan. Kalau mendengarkan suara Tuhan itu, gue gak pernah percaya bahwa ada misalnya yang tadi seperti dikatakan, ada stepnya 1, 2, 3, 4, 5. Ntar 5 menit lo tutup mata, lo lihat ke kanan. Ntar lo akan dengar tuh dari telinga kiri lo. Gak ada kayak gitu-gitu.